Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nurul Tema dari SMA Negeri 1 Panawangan, Kabupaten Ciamis. Hukum dan HAM. Perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Definisi, hukum tertulis adalah hukum yang secara resmi dicatat dan diundangkan oleh otoritas berwenang. Hukum ini biasanya disusun dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Contoh hukum tertulis. 1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi dasar dari semua hukum lainnya. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan. Pentingnya hukum tertulis. 1. Kepastian hukum memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat kepada aturan-aturan hukum ini sudah tercatat secara jelas. 2. Akuntabilitas. Hukum tertulis memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 3. Pembakuan. Menjamin bahwa aturan berlaku sama untuk semua orang tanpa diskriminasi. Kemudian, hukum tidak tertulis. Definisi, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dicatat secara resmi dan dokumen tertentu, melainkan hidup dalam kebiasaan, tradisi, dan praktik sehari-hari masyarakat. Hukum ini dikenal juga sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan. Contoh hukum tidak tertulis. 1. Hukum adat di Bali mengatur tata cara upacara keagamaan dan hubungan sosial masyarakat setempat. 2. Norma sosial di masyarakat Jawa mengatur tata krama dan etika dalam berinteraksi sosial. 3. Hukum adat di Minangkabau mengatur sistem kekerabatan, matrilineal, dan pembagian warisan. Kemudian pentingnya hukum tidak tertulis. 1. Fleksibilitas. Lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 2. Kepatuhan sosial. Diterima dan diikuti oleh masyarakat karena terbentuk dari budaya dan kebiasaan yang diwarisi turun-temurun. 3. Integrasi sosial. Membantu dalam membangun dan menjaga kesatuan dan kerukunan dalam komunitas lokal. Pengertian dan fungsi hukum. Menurut para ahli, 1. Hans Kelsen, hukum adalah norma yang memaksa, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang hierarkis. 2. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah alat untuk merekayasa sosial. Pound melihat hukum sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatur kepentingan individu dalam masyarakat. 3. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya yang disertai sanksi. Austin menekankan pada aspek perintah dan sanksi dalam definisi hukumnya. 4. Menurut Sarjito Raharjo, hukum adalah karya manusia dalam bentuk norma yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Sarjito, hukum adalah alat yang dinamis untuk diciptakan perubahan sosial. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. 1. Menjaga ketertiban dan keamanan. Contoh penegakan hukum lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. 2. Memberikan kepastian hukum. Contoh, kontrak kerja yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja memastikan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. 3. Menciptakan keadilan. Contoh, pengadilan yang mengadili perkara pidana dan perdata untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. 4. Sarana pengendalian sosial. Contoh, hukum pidana yang mengatur tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan lainnya. 5. Alat perubahan sosial. Contoh undang-undang tentang kesetaraan gender yang mendorong perubahan sikap terhadap peran perempuan di masyarakat. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lalu lintas. Mengikuti aturan lalu lintas seperti berhenti di lampu merah, memakai sabuk pengaman, dan tidak melebihi batas kecepatan. Ini merupakan penerapan hukum untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. 2. Kontrak dan perjanjian. Ketika seorang menandatangani kontrak sewa rumah, kontrak tersebut mengikat secara hukum dan mengatur hak serta kewajiban penyewa dan pemilik rumah. 3. Hukum keluarga. Mematuhi undang-undang tentang perkawinan, hak asuh anak, dan warisan yang mengatur hubungan keluarga dan hak serta kewajiban anggota keluarga. 4. Perdagangan dan bisnis. Mematuhi peraturan perpajakan, standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta hukum persaingan usaha yang adil dalam menjalankan bisnis. 5. Lingkungan. Mematuhi peraturan tentang perlindungan lingkungan seperti larangan membuang sampah sembarangan dan kewajiban pengelolaan limbah bagi perusahaan. Pengertian dan fungsi HAM. Pengertian hak asasi manusia menurut berbagai sumber. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut PBB, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 26A 28J. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta bebas dari perlakuan diskriminatif dalam segala bentuk. 3. Amnesty International. Amnesty International mendefinisikan HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, hak kolektif. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Tragedi 1965-1966. Pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Setelah percobaan kudeta yang dikaitkan dengan PKI, banyak orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum yang adil. 2. Pelanggaran HAM di Aceh tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan oleh militer dan polisi. 3. Pembunuhan aktivis Munir Said Salim. 2004. Pembunuhan aktivis HAM Munir Salim yang diracun dalam
penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Kasus ini menimbulkan banyak kontroversi dan dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan. Si prinsip penegakan hukum dan HAM yang adil dan transparan. 1. Kepastian hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan individu. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. 3. Aksesibilitas. Sistem hukum harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. 4. Akuntabilitas. Penegakan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diperiksa serta diawasi oleh mekanisme yang independen. 5. Transparansi. Proses hukum harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. 1. Mengetahui dan menghormati HAM. Contoh, tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain. 2. Melaporkan pelanggaran HAM. Contoh, melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi atau lembaga hukum. 3. Terlibat dalam aktivisme dan edukasi HAM. Contoh, bergabung dalam organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi HAM. 4. Mendukung korban pelanggaran HAM. Contoh, menyediakan bantuan hukum pro bono bagi korban pelanggaran HAM. Kemudian, contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. 1. Pendidikan dan pelatihan. Contoh program pendidikan HAM di sekolah dan pelatihan untuk menegakkan hukum. 2. Penguatan lembaga HAM. Contoh, memperkuat Komnas HAM di Indonesia dengan sumber daya yang memadai. 3. Reformasi hukum dan kebijakan. Contoh, menghapus atau merevisi undang-undang yang mendiskriminasi kelompok tertentu. 4. Mekanisme pengawasan yang efektif. Contoh, pembentukan komisi independen untuk mengawasi kepolisian dan militer. Nah, jadi kesimpulannya, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penegakan dan perlindungan HAM untuk memastikan setiap individu dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Upaya untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran HAM memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.